Selamat siang saudara sekalian. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam sehat walafiat. Hari ini saya Agus Sahari akan memulai perkuliahan sejarah desain. Mohon saudara-saudara dapat menyimak dengan baik dan kalau perlu saudara mencatat dan istilahnya mencari buku-buku referensi untuk menunjang perkuliahan ini secara lengkap. Selamat berkuliah dan selamat menyimak. Terima kasih. Selamat siang, saudara-saudara sekalian. Kita lanjutkan perkuliahan sejarah desain, ya, yang bercerita tentang tumbuhnya desain modern dengan subtopik The Machine, Aesthetic, dan The Steel. Oke, kita mulai The Machine Aesthetic pada tahun 1900 hingga 1930-an. Ini perkiraan ya tentang The Machine Aesthetic. Berikutnya, Machine Aesthetic adalah suatu keyakinan kaum modernis di awal abad ke-20 terhadap arsitektur, desain, dan seni, bahwa segala sesuatu itu selalu harus serba datar, polos, tanpa hiasan, berunsur geometris dan rasional. Nah, ini rupanya merupakan kebangkitan dari sisa-sisa revolusi industri yang tadinya sudah mulai redup, kemudian bangkit kembali nih melalui gerakan mesin estetik. Kaum modernis ini bertujuan untuk membentuk gaya yang bersifat universal yang dapat diterima di seluruh dunia. Kelompok seniman dan desainer ini juga mencita-citakan gaya internasional yang tidak terpengaruh oleh ornamen-ornamen yang bersifat kedaerahan. Ini tampaknya ini berusaha mengcounter gerakan art and craft, gerakan art nouveau, dan gerakan-gerakan lain yang terjadi di Eropa sejak revolusi industri. Oke, berikutnya. Kerap atau gaya yang kerap dikategorikan sebagai mesin aesthetics itu adalah design for industry atau gerakan anti ornamen, gerakan rasionalisme, dan gerakan fungsionalisme. Kemudian juga diikuti oleh kelompok-kelompok lainnya, yaitu konstruktivisme, Bauhaus, modernisme, serba standar, dan international style. Oke, sedikit-sedikit kita bahas masing-masing gaya-gaya ini. Selanjutnya, nah, salah seorang tokoh desain modern ya, yang menggagas mesin estetik ini itu adalah Louis Henry Sullivan atau Louis Sullivan, seorang arsitek Amerika yang lahir tanggal 3 September 1856. Sullivan dikenal sebagai pembaharu dalam dunia arsitektur Amerika yang dikenal dengan desain gedung pencakar langitnya yang kaya dengan nilai-nilai estetik. Pada masa mudanya, Sullivan dikenal kurang sabar untuk menempuh pendidikan. Dia hanya menempuh 1 tahun pendidikan di Massachusetts Institute of Technology. Ya, jadi dia hanya kuliah 1 tahun pendidikan di MIT, sekolah yang terpandang saat itu ya, di Amerika. Pada tahun 1873, kemudian Sullivan bekerja di Philadelphia dan menghabiskan waktu yang hanya sebentar untuk bekerja di kantor Frank Furness, seorang arsitek Amerika. Ia pindah ke Paris dan ia bekerja di École des Beaux-Arts. Karya bangunan yang terkenal
dari Sullivan ini adalah Auditorium Building Chicago, Granville Building Buffalo, New York, dan sekarang bernama Prudential Building, Wainwright Building, St. Louis, Missouri, dan Schlesinger dan Meyer Department Store, sekarang bernama The Sullivan Center di Chicago. Oke, selanjutnya. Tadi Louis Sullivan itu Anda harus ingat yang slogan yang dia gaungkan itu adalah form follow function. Slogan itu betul-betul mendunia dan Anda harus ingat betul filsafat dari form follow function dari Sullivan tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah Walter Gropius, lahir di Berlin 19 Mei 1883. Salah seorang tokoh yang meluncurkan arsitektur modern abad ke-20. Ia diminta oleh pemerintah Jerman untuk menjalankan sekolah Bauhaus di Weimar pada tahun 1919. Ini adalah seorang tokoh penting Bauhaus ya, yang pengaruhnya sampai ke ITB. Sebagai pendidik seni, Gropius segera merumuskan pendidikan desain Bauhaus pada tahun 1923 yang terus mempengaruhi arsitektur dan dunia seni terapan. Visi dari sekolah Bauhaus telah meresap ya. Menurut Charles Schroeder ya, dia tidak sulit hari ini untuk menemukan beberapa prinsip desain atau arsitektur atau seni ya yang dihasilkan dari pemikiran dasarnya. Jadi Walter Gropius ini pemikirannya sangat berpengaruh kepada konsep desain bangunan maupun furniture atau karya-karya desainnya, dan karya-karyanya sampai sekarang banyak ditemukan di berbagai tempat. Ya, salah satu yang paling penting adalah kursi turbular atau kantor bertingkat dengan kaca dan baja. Kemudian produk-produk yang serba sederhana, bersih, bersifat kontemporer, yang bernuansa modernisme. Dan semua itu berawal dari sekolah seni yang bernama Bauhaus di Jerman. Dan pendidikan kecil dan terbatas ini eksis selama kurang lebih 14 tahun. Ya. Tapi pengaruhnya sampai sekarang masih terasa. Oke, berikutnya. Nah, di samping Walter Gropius, ada seorang tokoh lain, Adolf Loos, adalah seorang arsitek Eropa yang paling berpengaruh di akhir abad ke-19. Dia seorang penulis. Ia memiliki kontribusi besar pada perkembangan arsitektur abad ke-20. Karya arsitekturnya banyak dibangun di negara asalnya, Austria. Dalam bukunya Ornament and Crime, yang diterbitkan pada tahun 1913, yang mengkritik penggunaan ornamen dan hal itu hanya bersifat buang-buang waktu dan tenaga. Dan ia adalah salah seorang yang menyebut menerapkan ornamen itu adalah sebagai tindakan kejahatan. Ornamen is crime. Loos menyatakan bahwa perubahan budaya adalah identik dengan penghapusan ornamen dari benda-benda keseharian. Loos mengidentifikasi masa depan dengan kesederhanaan dan tanpa ornamen. Ia menyatakan kesederhanaan dan kehalusan seharusnya menjadi perhatian baru dari arsitektur modern. Dia menggambarkan ornamen sebagai kehilangan penggayaan pada objek dan juga pemborosan usaha. Jadi Loos itu adalah seorang tokoh yang sebenarnya kemudian banyak
diikuti dan kemudian banyak dianut oleh arsitek dan para desainer, itu menghilangkan unsur ornamen pada setiap karya desain. Oke, berikutnya. Nah, gagasan atau pikiran-pikiran Adolphus ini melahirkan gerakan anti ornamen pada karya arsitektur dan tindakan. Siapa yang menggunakan ornamen sama dengan tindakan atau orang yang melakukan kejahatan. Oke, selanjutnya. Ini beberapa karya yang terpengaruh oleh Loos. Semua produk serba bersih, simplicity, simple, tanpa ornamen. Oke. Nah, di samping anti ornamen ada gerakan lain dari mesin estetik ini yang penting yang disebut konstruktivisme. Oke, berikutnya. Konstruktivisme pertama kali diperkenalkan di Rusia pada tahun 1913 ketika pemahat berkebangsaan Rusia Vladimir Taklin dalam perjalanannya menuju Paris menemukan hasil karya seni kubisme dari Picasso dan Braque. Taklin kembali ke Rusia dan dia mulai memahat sendiri tanpa bantuan orang lain. Dan karya-karya dari Taklin ini kemudian ditandai atau ditampilkan sebagai tanda munculnya konstruktivisme di Rusia. Konstruktivisme bukanlah gerakan seni yang besar, tetapi lebih merupakan tren dalam seni lukis, seni pahat, seni patung, dan adanya upaya penggabungan dengan karya-karya yang bersifat masinal, juga arsitektur dan desain. Jadi keunikannya yang membuat konstruktivisme itu eksis, ya, karena dia mencoba menggabungkan karya-karya tadi yang dari zaman revolusi industri bersifat mekanis atau masinal juga dengan ragam arsitektur dan desain yang baru. Yang berikutnya, nah ini contoh dari konstruktivisme. Walaupun bentuknya serba kaku, dengan warna yang terbatas, tapi ini merupakan ciri khas dari ragam desain Rusia di era itu. Oke, berikutnya. Ini beberapa contoh dari konstruktivisme yang diinspirasi dari kubisme Pablo Picasso dan Braque. Serba istilahnya itu melingkar 3 dimensi, 4 dimensi, dan bentuknya abstrak. Yang berikutnya. Nah, selain konstruktivisme, ada tokoh lain yang sangat berpengaruh yang kemudian melahirkan gerakan desain di Belanda dan di Eropa, namanya De Stijl. Salah satu tokoh yang berpengaruh itu adalah Gerrit Rietveld. Gagasannya banyak terinspirasi dari lukisan Piet Mondrian. Serba kotak, warna primer, ya, dan seterusnya. Oke. Stijl. Selanjutnya. Nah, istilah De Stijl diperoleh dari kutipan Gottfried Semper. De Stijl in den technischen en technischen Kunsten oder praktische Ästhetik.
Secara garis besar, The Steel adalah sebuah pemikiran akan kesederhanaan dan abstrak yang berlaku di dunia arsitektur, seni lukis, dengan hanya menggunakan unsur garis lurus horizontal dan vertikal dan bentuk-bentuk persegi atau persegi panjang. Inspirasi dari lukisan Piet Mondrian amat berpengaruh pada karya-karya The Steel ini. Jadi bahasa desain yang digunakan itu adalah warna-warna primer, merah, kuning, biru, dan 3 warna dasar, hitam, putih, dan abu-abu. Dan karya The Steel menolak bentuk simetri dan mencoba mencapai keseimbangan estetis dengan sebuah perlawanan. Dalam karya-karya 3 dimensi, garis vertikal dan horizontal diaplikasikan ke dalam lapisan-lapisan yang memberi kesan 3 dimensi atau pada bidang yang tidak saling bersinggungan. Dan yang paling penting, karya maestro dari The Steel itu adalah karya Rietveld Schneider. Dia berupa red and blue chair. Ini karya penting dari The Steel. Karya-karya The Steel mempengaruhi gaya Bauhaus dan gaya international style pada arsitektur, fashion, dan desain interior. Akan tetapi The Steel bukanlah sebuah gerakan yang mengandung isme seperti hanya kubisme, futurisme, surrealisme, dan tidak juga satu gerakan yang tekat pada suatu lembaga pendidikan tertentu seperti halnya Bauhaus. Jadi The Steel adalah semacam gerakan atau tindakan yang hanya dilakukan begitu saja, tapi sangat berpengaruh di zamannya. Oke, berikutnya. Nah, kalau tadi ngomong The Steel, maka kita tidak pernah bisa melepaskan dari Piet Mondrian, seorang pelukis, ya. Dan ini karya-karyanya, lukisan Piet Mondrian. Ya. Dan dia lahir tahun 1872 di Nederland. Oke, berikutnya. Ini beberapa contoh bagaimana The Steel itu terinspirasi dari pikiran-pikiran Piet Mondrian. Contoh karya The Steel yang populer di zaman itu adalah shadow table, bedroom cabinet, dan red blue chair, ya, karya Gerrit Rietveld tahun 1917. Ini karya Gerrit Rietveld, kursi yang kotak-kotak ini. Saya tidak tahu apakah ini nyaman diduduki, tetapi yang penting kursi ini menjadi legenda dan selalu ada di setiap buku-buku sejarah desain. Oke, berikutnya. Ini varian dari Steel. Ini kursi Gerrit Rietveld yang red blue chair, kemudian dibuat meja, ada tempat tidur, ada kursi, ada lampu, dan sebagainya. Oke, berikutnya. Nah, The Steel juga mempengaruhi seorang pemikir atau seorang arsitek, Theo van Doesburg. Ya, ini adalah karya dari Theo van Doesburg. Bagaimana karya ini terpengaruh oleh pemikiran-pemikiran seni lukis Piet Mondrian dan Gerrit Rietveld. Oke, berikutnya. Ini kemudian menjadi Rietveld House, ya. Tadi karya dari Theo van Doesburg itu kemudian dikembangkan dan akhirnya dikenal sebagai Rietveld House. Oke. Nah, setelah The Steel, yang paling berpengaruh lainnya adalah gerakan Bauhaus. Oke, ini gerakan Bauhaus. Oke, selanjutnya. Dua tokoh penting Bauhaus itu adalah satu Moholy-Nagy, ya,
di samping Walter Gropius sebagai perintis awal, selanjutnya dilanjutkan oleh Holly Nagy dan Mies van der Rohe. Ya. Jadi ini 1905 sampai perkiranya 1937. Tapi pengaruhnya sampai sekarang masih terasa. Oke, berikutnya. Kita sedikit membahas Ludwig Mies van der Rohe, ya, karena pemikiran-pemikirannya sangat berpengaruh bahkan sampai ke Indonesia. Ya. Adalah seorang arsitek berkebangsaan Jerman. Jadi Mies van der Rohe ini adalah arsitek berkebangsaan Jerman. Bersama Walter Gropius dan Le Corbusier dikenal luas sebagai para perintis arsitektur modern. Mies seperti rekan-rekannya pasca Perang Dunia I berupaya menetapkan gaya arsitektur baru yang mampu mewakili zaman modern seperti yang dilakukan arsitektur klasik dan gotik pada zamannya masing-masing. Ia berupaya membangun gaya arsitektur desain abad ke-20 yang menekankan kejujuran dan kesederhanaan yang konsisten. Bangunan-bangunan karyanya memanfaatkan material modern seperti baja industri dan kaca untuk membuat ruang interior. Mies berupaya menciptakan arsitektur dengan sesedikit mungkin struktur yang diseimbangkan dengan ruang terbuka yang luas, yang menyebut bangunan-bangunan arsitektur sebagai kulit dan tulang. Mies mengambil pendekatan rasional yang dapat memandu proses kreatif perancangan arsitektur. Ia sering dikaitkan dengan aforisme atau slogan less is more, dan Tuhan itu adanya pada detail. Nah, pernyataan itu banyak mempengaruhi desainer-desainer lulusan ITB, ya, pada eranya, pada zaman itu, ya, pada zaman itu. Oke, berikutnya. Nah, ini gedung pendidikan Bauhaus. Ini mungkin gedung ini sama dengan FSRD sekarang, ya, besarnya kurang lebih 5.000 meter persegian begitu, ya. Terus selanjutnya, dan ini karya maestro dari Mies van der Rohe, Barcelona Chair. Nah, ini sangat terkenal kursi ini karena inovasi baru di zamannya. Kursi pada waktu itu dia menggunakan satu metal, ya, yang fleksibel, tidak patah, ya, dan nyaman diduduki. Oke, ini beberapa karya lain dari Bauhaus. Simplicity, bentuknya serba geometris tanpa ornamen. Oke, berikutnya karya lain bergaya Bauhaus style tahun 23. Oke, selanjutnya ini juga karya poster Bauhaus tahun 1923, dan ini karya desain tekstil. Mahasiswa-mahasiswa desain tekstil ini beberapa karyanya. Oke, berikutnya ini logo atau lambang dari sekolah Bauhaus, serba rasional. Ini karya Mies van der Rohe, bangunan yang berbentuk persegi panjang dengan dinding kaca, dan semua dibuat simplicity, fungsional, dan praktis. Oke, berikutnya tokoh lain dari Bauhaus generasi berikutnya itu adalah Marcel Breuer. Ini karya inovasi. Marcel Breuer itu adalah Tubular Chair tahun 1923, berbentuk pipa stainless steel yang dibentuk, ya, sedemikian rupa sehingga menjadi sebuah kursi yang nyaman diduduki. Oke, berikutnya
setelah era Bauhaus melahirkan sebuah atau satu kelompok desainer yang menekankan aspek perfeksionis, simplicity, kemudian anti ornamen, bahkan pengaruhnya sampai kepada pendidikan yang ada di Indonesia, pendidikan desain yang ada di Indonesia. Kemudian paralel dengan itu berkembang juga gerakan modernisme, terutama di karya seni murni, ya. Modernisme di samping juga karya-karya desain, ya. Oke, berikutnya. Modernisme atau gerakan intelektual dan artistik yang pertama kali muncul akhir abad ke-19 di Eropa. Karena ketika itu Eropa cepat melakukan industrialisasi dan orang-orang atau masyarakat mengalami transformasi budaya besar-besaran, terutama cara mereka hidup. Dan kota-kota kecil dan pertanian kemudian sangat terbuka terhadap pabrik-pabrik dan industri. Modernisme dalam segala hal ditunjukkan oleh respon perubahan yang kadang-kadang menakutkan. Kaum modernis umumnya menolak tradisi, bahwa mereka berkeyakinan bahwa cara hidup yang baru membutuhkan cara berpikir yang baru untuk berinteraksi dengan kemajuan dunia. Nah, sedangkan gerakan modernisme dalam bidang desain hakikatnya adalah bagaimana merespon pemikiran mendasar dari tokoh-tokoh yang menerjemahkan estetik pada karya-karya rancangannya. Ini penting, ya. Jadi dalam modernisme itu ada dua orang tokoh penting yang menjadi penggerak atau menciptakan pola berpikir baru, yaitu seorang psikiater namanya Sigmund Freud dan pelukis Pablo Picasso yang dikenal amat modern dan betul-betul spektakuler di zamannya. Berikutnya. Nah, tokoh-tokoh desain modern ini lahir dari era itu adalah Walter Darwin Page dan Henry Dreyfuss. Oke. Kemudian Raymond Loewy dan Frank Lloyd Wright. Ini empat orang ini tokoh desain modern. Berikutnya kita simak sedikit, barangkali banyak di antara kalian yang belum mengenal Frank Lloyd Wright. Ya. Frank Lloyd Wright lahir di Richland, Wisconsin, 8 Juni 1867. Seorang arsitek yang terkenal di awal abad 1900. Ia mengembangkan serangkaian gaya yang bersifat perorangan dan kemudian mempengaruhi rancangan bangunan di seluruh dunia hingga saat ini masih merupakan arsitek. Hingga saat ini masih dikenal dan dikenang sebagai arsitek yang utama di Amerika Serikat. Wright amat populer sepanjang hidupnya. Kehidupan pribadinya dinamis, sering menjadi berita utama koran yang terbit pada zaman itu, terutama tentang kegagalan pernikahan pertama dan pembakaran serta pembunuhan di studio Taliesin miliknya pada tahun 1914. Nito arsitek ini memiliki riwayat hidup yang unik, ya. Kalau kalian baca riwayat hidupnya, menarik sekali. Kemudian yang kedua, tokoh desain modern atau modernisme itu ada Raymond Loewy, lahir di Prancis, ya, kemudian berimigrasi ke
Amerika Serikat. Ya, ia dikenal awalnya sebagai dekorator display etalase. Kemudian ia bekerja sebagai juru gambar, desainer majalah Vogue, Harper Bazaar, dan Vanity Fair sebelum pindah ke industrial design pada tahun 20-an. Sering dengan merancang lokomotif di Pennsylvania Railroad Company, dia juga bertanggung jawab untuk kendaraan seperti hub mobil tahun 34 ya, dan Greyhound basis. Salah satu hubungan jangka panjang yang paling bermanfaat adalah dengan pembuatan mobil Studebaker, dan dia terlibat pada tahun 1900 dengan merancang Avanti Luxury Coupe. Ini Raymond Loewy ini adalah dianggap sebagai jenius desain abad ke-20 karena karyanya sangat beragam dan banyak sekali. Oke, berikutnya. Ini karya Tage tadi ya. Dan yang ini telepon karya Dreyfus, dan yang ini yang bawa adalah kulkas karya Raymond Loewy. Oke, berikutnya. Nah, ini adalah karya bangunan legendaris dari Frank Lloyd Wright, Falling Water Building, yang dianggap sebagai monumen ya, atau karya monumental era modernisme di Amerika. Oke, berikutnya. Nah, ini karya-karya standar ya. Orang mulai berpikir standarisasi karena orang mulai berpikir produksi. Bagaimana membuat furniture dengan sistem produksi dan terstandar sehingga mudah dibuat dalam partai besar. Demikian pula dalam mendesain mobil dan peralatan-peralatan lain yang kemudian dikenal dengan nama standar Amerika. Oke. Berikutnya. Nah, selain itu di dalam dunia desain di era modern ada beberapa gaya yang perlu kalian pahami, yaitu menerapkan kejujuran bahan dan simplisitas. Jadi jangan menutup-nutupi karakter bahan yang sesungguhnya. Perlihatkanlah kalau itu kayu sebagai kayu, kalau itu metal sebagai metal, kalau itu kulit sebagai kulit. Dan buatlah desain sesimpel mungkin sehingga mudah dibuat oleh produsen atau industri. Oke, berikutnya. Dan pada era itu mulai diterapkan namanya sistem. Tidak hanya sistem pembuatan, tapi juga sistem packaging, sistem penyimpanan, kemudian sistem penggunaan. Ya, jadi ini orang sudah mulai menerapkan sistem dengan sederhana, tapi berpengaruh luas pada pelaksanaan di lapangan. Oke, berikutnya. Nah, di samping modernisme, ya, kita juga kenal namanya gaya internasional. Nah, gaya internasional, tokoh-tokohnya yang paling terkenal, kita hanya pilih aja paling terkenal, yaitu Le Corbusier, Alvar Aalto, dan Philip Jansen. Sebenarnya banyak tokoh-tokoh bergaya internasional ini, tapi kita hanya ambil 3 aja, ya, populer. Oke. Gaya internasional adalah gaya arsitektur besar yang muncul pada tahun 1920-an dan 1930-an. Masa-masa pembentukan arsitektur modernis, istilah ini berasal dari judul buku karya Henry Russell Hitchcock dan Philip Jansen
yang ditulis untuk mencatat International Exhibition of Modern Architecture yang diadakan di Museum of Modern Art di New York City tahun 1932. Buku tersebut mengidentifikasi dan mengkategorikan dan memperluas karakteristik umum tentang modernisme di seluruh dunia. Hasilnya fokus lebih diperdalam pada aspek gaya modernisme. Mereka mengidentifikasi 3 prinsip yang berbeda, yaitu ekspresi, volume dari massa, keseimbangan daripada simetri, dan penghilangan ornamen pada bangunan. 3 ya, prinsip gaya internasional itu sampai sekarang masih tetap diacu. Oke, berikutnya. Ini Villa Savoye karya Le Corbusier ya, yang didesain sedemikian simple, tanpa ornamen, bentuk geometris, menjadi ikon dari gerakan gaya internasional di dunia. Oke, berikutnya. Ini karya Alfa Arto ya, dengan international style, serba bersistem, geometris, praktis. Ya. Oke, berikutnya. Ini gaya internasional yang lain. Oke, terus ini gedung PBB dan seperangkat makan minum yang bergaya internasional. Terus ini gaya internasional akhirnya menjadi ciri kota-kota besar di dunia, serba geometris, menjulang tinggi dan modernis, semua serba simplicity. Oke, berikutnya ini produk-produk bergaya internasional ya. Terus ini juga sama, bergaya internasional, serba praktis, seragam, bersistem. Oke, berikutnya. Nah, setelah kita berbicara gaya internasional, ya, di dunia ini gerakan mesin estetik itu tumbuh kemana-mana, menyebar kemana-mana. Paralel dengan itu, muncul pula beberapa gaya ya, yang bisa dikatakan berhubungan dengan mesin estetik, tapi juga bisa menjadi apa ya istilahnya itu, improvisasi karena kejenuhan orang terhadap gaya-gaya yang serba kaku, terlalu mekanistis. Muncullah gaya streamlining. Ya. Gaya streamlining adalah gaya desain dan arsitektur yang muncul tahun 30-an, terinspirasi dari hukum aerodinamika. Hukum aerodinamika yaitu yang tumbuh di dalam prinsip-prinsip fisika, bagaimana bahwa untuk kecepatan tertentu orang harus tunduk terhadap prinsip-prinsip dasar hukum aerodinamika. Desain streamlining menekankan bentuk yang sifatnya melancip, melengkung, garis horizontal yang panjang, dan berbentuk elemen-elemen binatang laut. Dan dalam desain produk industri diterapkan pada lokomotif, kereta api, telepon, dan sebagainya. Di Prancis gaya itu disebut gaya paquebot atau gaya kapal samudra dan dipengaruhi oleh desain kapal laut mewah SS Normandy yang diluncurkan pada tahun 1932. Oke, berikutnya. Nah, beberapa tokoh penting dari
Ya, streamlining itu ada Charles Eames dan Norman Bel Geddes. Oke. Charles Eames, Norman Bel Geddes itu adalah seorang tokoh yang membuka studio desain industri pada tahun 1927 dan dia mendesain berbagai macam produk komersial dan mulai dari pengocok koktail hingga lemari radio. Dan dia karya-karyanya dibukukan dalam buku yang namanya Horizons 1932 yang memiliki dampak signifikan, terutama dengan mempopulerkan pelancipan atau streamlining. Dan banyak insinyur yang terpengaruh dan mulai mempertimbangkan karya-karya Norman Bel Geddes tersebut. Oke, berikutnya. Nah, ini streamlining itu diinspirasi oleh tadi hukum aerodinamika. Adanya semacam pesawat Zeppelin, ya, balon udara begitu, yang pada zaman itu sangat populer. Kemudian ada binatang air, berbagai bentuk pesawat terbang pada zaman itu sangat populer dan banyak dibicarakan. Kemudian juga lukisan-lukisan dari karya Juan Miro. Juan Miro ini pelukis yang karyanya sangat simpel, sederhana, tapi menarik. Dan karya-karya streamlining ini serba metal. Dan juga sebagian terinspirasi dari skuter Vespa dan PB Beetle. Oke, berikutnya. Ini streamlining 1935. Oke. Ini contoh beberapa karya Raymond Loewy, lokomotif bergaya streamlining dan mobil bergaya streamlining. Tapi ini berlebih-lebihan, ya. Semua dibuat serba cepat, seolah-olah serba cepat. Oke. Bahkan bangunan pun dibuat bergaya streamlining. Ya, seolah-olah bahwa bangunan itu akan lari cepat seperti sebuah kapal. Oke, berikutnya. Bahkan mebel dan tempat minum itu dibuat sedemikian rupa bergaya streamlining karena saking keranjingannya pada gaya ini hingga semua hal dibuat bergaya streamlining. Oke, berikutnya. Nah, ini sampai alat penajam pensil yang diputer itu juga bergaya streamlining. Kemudian peralatan makan minum juga demikian. Seterusnya. Nah, ini beberapa juga contoh bergaya streamlining. Ada mobil, sampai alat pencukur, ya, bahkan stapler itu bergaya streamlining. Ya, saking keranjingannya orang terhadap gaya streamlining. Bahkan produk sehari-hari pun menerapkan gaya semacam itu. Oke, berikutnya. Ini mikrofon, ya, kemudian kipas angin, ya, terus sejumlah produk lain bergaya streamlining. Walaupun sebenarnya tidak memerlukan kecepatan yang sangat tinggi, tapi streamlining sudah jatuh menjadi gaya estetik yang digemari zaman itu. Oke. Bahkan kursi pun bergaya sama, bergaya streamlining. Oke, terus ini contoh mobil streamlining dan dia dikenal sebagai mobil si tetesan air mata
Karena lama-lama streamlining itu semakin hari semakin berbentuk seolah-olah tetesan air. Ibaratkan tetesan air mata. Begitu. Oke, berikutnya. Ini beberapa contoh keadaan streamlining yang dilebih-lebihkan. Oke, terusnya. Nah, dan ini gaya streamlining yang dilebih-lebihkan pada tahun 57. Jadi tadinya orang hanya terpukau oleh gaya streamlining seperti hanya tetesan air mata. Ternyata orang tidak puas. Orang kemudian menerapkan gaya ini secara berlebih-lebihan pada dunia otomotif. Oke, berikutnya. Ini contoh streamlining pada dunia otomotif pada tahun 50-an. Oke, berikutnya. Saya kira segmen kedua kita akhiri sampai sekian. Kita akan bertemu pada segmen berikutnya. Terima kasih. Setelah Anda mengikuti perkuliahan daring sejarah desain, apa yang Anda peroleh dalam mengamati materi tersebut? Apakah Anda memperoleh wawasan baru? Apakah Anda bisa mengamati perubahan-perubahan yang terjadi? Apakah ada manfaatnya buat pengembangan desain yang Anda akan lakukan di masa yang akan datang? Jika ada pertanyaan atau hal-hal yang belum jelas mengenai materi perkuliahan, silakan Anda mengirim pertanyaan itu melalui WA ataupun MS Teams ataupun Facebook, dan saudara selalu bersemangat. Sampai jumpa pada perkuliahan berikutnya. Terima kasih.